kalau tadi kita udah bahas soal tim-tim yang ada di papan atas di Liga 1, sekarang kita mau bahas tim yang ada di tengah-tengah aja ya. Ini tim nama-nama besar yang juga kemarin sempat jadi juara bertahan, tapi sekarang malah ada di tengah-tengah aja. Oke, kita lihat nih klasemen sementara. Ini dia nih, aduh masih terseok-seok di papan tengah ya. Ada Persebaya, Persija juga, terus ada PSM juga, Om Yuke. Oh, ini yang papan tengah. Yang papan tengah, ya papan tengah. Persebaya, PSM, Persija tuh 11, 12, 13 pas. Nih, kenapa nih? Apa yang terjadi nih? Terutama misalnya kayak dari PSM. PSM kemarin kan selamat ya di menit terakhir ya, menang draw imbang lawan Rans. Rans kan juga lagi sebenarnya Rans biasa ya, 4 pertandingan terakhir, 5 pertandingan terakhir 2 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah. 4 pertandingan terakhir mereka emang nggak kalah, tapi ya itu balik-balik lagi. Rans lagi nemu, nggak juga menganggap bahwa Rans akan ada di 4 besar ya kalau harus. Kalau menurut pendapatku sih seperti itu ya. Tapi yang agak aneh memang PSM. PSM kan nggak terkalahkan musim lalu waktu mereka juara di Parepare. Sekarang kan semua orang ke Parepare bisa dapat poin, hampir bisa dapat poin. Dewa aja menang di sana. Iya, Dewa aja menang di sana. Ini artinya ya ada yang aneh dengan si juara bertahan, ataukah masalah internal mereka yang jadi penyebab. Kemudian William Plim juga kan akhirnya keluar dari sana juga, ini salah satu penyebabnya juga bisa dianggap seperti itu. Kalau kita ngomongin Persija aneh kemarin ya. Lawan PSIS itu mereka bukan cuma kalah loh, mereka kalah kelas. Satu gol mereka itu kan agak merupakan gol ya, satu kali kesempatan yang bisa mereka lakukan, tapi selebihnya bagaimana mereka berantakan di belakang. Bahkan ada golnya PSIS yang dianulir karena memang offside. Itu benar-benar gambaran bahwa lini belakang Persija itu berantakan ya. Walaupun itu offside ya. Tapi bagaimana siapa? Ferrari nggak jaga sama sekali ya. Sehingga barisan kemudian gol pertamanya Andri Tani itu kan benar-benar kayak terperangah gitu kan, nggak bereaksi terhadap tendangan bebas. Ya hal-hal kayak gini kan yang agak aneh dari Persija. Iya. Bung Yuki ini kenapa sih, kan ini padahal udah pakai pelatih top dan ini juga udah di musim keduanya kan, udah musim keduanya harusnya mungkin harus bisa lebih ngebaca. Pemain asingnya bau gimana bisa? Simis juga nggak kayak Simis waktu 2018 ya. Tapi ini apa nih yang bikin akhirnya mereka tuh susah buat konsisten? Kalau PSM memang agak sulit nih, lebih ke psikis PSM. Kalau PSM. Itu udah susah tuh. Karena persoalan internal kemarin kan agak pelik, terus mereka harus bermain di AFC juga, atur waktunya, terus tambah lagi keluarlah pemain utamanya. Jadi banyak agak faktor ya. Agak rumit PSM. Buat mereka bisa bertahan aja musim ini di papan tengah udah bagus. Kalau Persija ini memang problem banget ya. Sebenarnya kemarin tuh mereka udah temuin ritmenya, walaupun ketika itu pemain asing mereka nggak penuh ya, karena di paruh musim udah pada kabur juga. Tapi awalan mereka tuh impresif tuh sampai mereka kemudian runner up ya. Gitu. Nah sekarang ini pemain asing yang menggantikan yang lama itu bukan nggak lebih baik, jauh lebih buruk menurut gue. Jadi kan di Liga Indonesia ini kan pemain asing kan 5 ya. Tadi kirain Bu Ika mau apa gitu ngomongnya, ternyata jauh lebih buruk ya. 51 ini yang lumayan cuman Ryu masuk bola ya. Betul. Yang lain semua Gayos, apalagi Simic, terus Kudela. Name it lah gitu ya. Kudela kemarin udah nggak main lagi. Umur juga. Nah, praktis selebihnya kan banyak pemain muda ya. Persija kan banyak pemain muda ya. Terus kayak akhirnya Hanan, Ferrari gitu ya. Doni gitu kan. Jadi Doni Tri. Kayak susah gitu. Lu nggak bisa survive hanya dengan mengandalkan pemain-pemain belasan tahun gitu. Jadi terus tetap harus ada pemain pengalaman, dan tadi gue bilang pemain asing itu di Liga Indonesia itu penting. Sangat. Ketika pemain asing lu bau, ya sudah mau ngapain lagi gitu. Contohnya Simis lah. Simis itu 2018 dia bawa Persija juara Piala Presiden, bawa Persija juara Liga, dia top scorer. Liga 2019 ya? 2019, 2018. 4 tahun. 2019 di tengah Persija cuman ada di urutan keempat dan kelima, dia masih top scorer. Artinya jumlah golnya banyak. Taruhlah Simis masih kayak gitu ya, itu pasti bisa nolong Persija karena dengan jumlah gol yang konsisten di tiap pertandingan kan harusnya bisa ngangkat Persija. Ini dia nggak jalan sama sekali. Bahkan ada yang bilang di dalam latihan pun dia nggak bisa menjalankan perintah dengan sangat baik ya. Ini Simis sudah berbeda banget penampilannya dibandingkan dengan waktu pertama kali dia datang ke Liga 1. Ini kenapa nih faktor nggak cocok sama pelatih? Umur juga, cuman faktor lain juga bisa jadi pengaruh. Simic udah lewat masa ini masa prime-nya udah lewat. Jadi makanya kan sempat banyak yang dari pendukung Persija sendiri banyak yang komplain, loh kok Simic lagi datang gitu ya. Karena sebelumnya kan punya kisah yang kurang baik. Ya. Karena dia kan perginya juga nggak baik-baik. Betul. Kok diambil lagi gitu ya.
sempat ada harapan ketika Tapi sebelumnya. mantan suka gitu emang. Aduh. Jadi nggak bisa move on ya. Nggak baik-baik minta balikan ya. Cuman Rio aja yang lumayan ya, Iya. yang bisa beriin kasih kontribusi. Kalau gue lihat sih di sini pelapisnya juga, strikernya juga nggak ada yang lokal yang bagus. Aji Kusuma juga kurang. Iya, belum ya. Belum, terus Donitri yang bagus di Witan juga sama ya. Sayang sih, walaupun udah 16 game Witan belum ada Iya, golnya. belum ada. Iya, jadi tapi di timnas lumayan ya. Iya. Tapi kemarin sih dia bawa perubahan ya. Permainan Iya. Persija agak berubah pada saat dia masuk kemarin waktu lawan PSIS. Kemudian kan kita lihat ya 5+1. Satu itu kan ASEAN ya. ASEAN yang di PSIS kemarin benar-benar ini ngerobek-ngerobek Persija loh, si Paulo Gali, Freitas itu. Jadi ini artinya Persija ini benar-benar pemain-pemain asingnya ini benar-benar pemain asing yang nggak bisa diandalin sama sekali. Klub udah punya banyak pemain asing nggak bisa diandalin kan jadinya berantakan. Oke, ini artinya Persija sangat butuh striker yang mematikan. Iya, Atau harus lebih butuh ada lini belakang? harus Iya. ada perubahan. Kalau lini belakang sebenarnya ini Udah mumpuni lumayan ya. sih. Karena ada Lumayan. kalau Tapi mereka dalam 21 kondisi yang Om, ya? iya, kalau dalam kondisi yang fit ya, maksudnya sebenarnya itu adanya Rizky Ridho Iya, ya. kemarin Samu. agak aneh ya, Samu main di terakhir, Rizky Ridho nggak dimainin sama sekali Iya, ya. iya, iya. Di tengah lawan PSIS yang punya sayap-sayap kayak Freitas, Litinho itu juga kenceng kan, aneh banget itu mereka nggak dimainin. Tapi ini Om Yudi, Mas Gita, ini jadi sebenarnya pemain-pemain ini terutama pemain asing ya. Ini kan pilihannya Dol nggak sih? Berarti Iya, ini salahnya Dol atau ada intervensi dari Pilihan manajemen? Dol iya, tapi pilihan PT juga. Kalau PT-nya nggak Uangnya. ada gimana? Kan Iya. Persija kemarin sempat telat gajian. Iya, betul. iya. Pilihan duel itu kan sebenarnya strikernya yang dari Ceko itu ya. Iya. Ya, itu kan tidak si Kermenci. Iker Mancis. Tapi kan PT yang tidak membuat dia bisa bertahan di sini. Simis ya pilihan PT itu karena PT-nya yang ada cuman buat Simis jadinya. Oke, tapi ya agak ini juga ya, maksudnya susah kalau udah masalah Iya, manajemen. cukup disayangkan sih, prihatin. Sebenarnya Persija kan sudah mulai kelihatan awalnya dengan kehadiran Thomas Doll memberikan aura yang positif, bukan cuma untuk The Jack tapi juga untuk sepak bola Indonesia kan, Iya, pelatih-pelatih persaingan. berkelas. Tapi Atau kalau ada Luis Mia juga ya kalau tadinya. mereka kurang didukung oleh materi pemain ya repot juga gitu loh. Makanya kemarin Dol juga kalau lu lihat tuh pas pertandingan terakhir lawan PSIS tuh kan dia nyender aja udah. Iya. Dia mau gimana lagi, dia bingung dia. Iya. Tapi pengaruh juga nggak sih dengan pemain Persija itu kan banyak pemain timnasnya ya, Dol sampai beberapa kali protes lah gitu, Iya. digerus pemain-pemain itu ada pengaruhnya nggak? Ada, sangat ada. Karena misalnya nih, kemarin ya mereka sudah mulai mengawali musim baru dengan spirit yang lebih baik gitu ya, semangat yang baik. Tiba-tiba ada pemain-pemain yang ikut pendidikan hilang, polisi Iya. hilang 2 orang ya waktu itu ya? sebulan. Eh? Ginanjar, Ferrari, terus Tiga dia. Tiga ya? Tiga. Terus udah gitu ada pemain yang cedera juga, Simic sempat cedera juga gitu. Iya, Iya. lama dia Udah cedera. cedera, begitu hadir nggak bisa. Diganti Haji Kusuma kan, tapi Haji Kusuma Iya. juga nggak jalan. Terus ya yang datang juga pemain asingnya nggak sesuai dengan harapan. Ini malah ada pemain asing seperti Oliver Bias. Itu Oliver Bias nggak, kelasnya jauh banget. Nggak usah beli dia kali. Oke, tapi dengan maksudnya terbatasnya pemain-pemain yang ada, terutama pemain asing yang ya bisa dibilang nggak perform lah ya. Ini taktik apa yang harus dilakuin sama Thomas Doll supaya bisa ya minimal Kan naik? kalau di tengah musim bisa rubah pemain ya, Yes. tapi punya PT Siapa? atau tidak gitu loh. Wah banyak tuh. Banyak. Gustavo Almeida aja ambil. Kan sekarang lagi Kan top scorer dia. Iya. transfer window kan Iya. sekarang. Nah itu kalau mau kesempatan cuci gudang tuh, menurut gue sih. Oliver Bias out, Simic out. Out, ya, bisa. Apalagi nih, kalau Kudela masih oke lah. Kuda belakang oke dia. Gajos nggak tahu Gajos juga. out. Menurut gue itu, waduh, terasa banget tuh. Kemarin nggak ada siapa ya, Hanno Behrens, nggak ada Yusuf Helal, nggak ada Kermencik. Buset, parah banget nih Persija yang berbeda menurut gue sekarang sih. Iya, kalau dari Mas Gita, Ya, siapa Mas yang harus sebenarnya maksimalin pemain juga oke lah. Oke, mereka nggak mampu di depan ya, tapi kan at least pertahanan mereka harus mereka tutup dengan baik ya. Artinya pertandingan contoh terakhir mereka tuh berapa pertandingan? 10 pertandingan nggak pernah menang ya. Termasuk lawan Persib ya. Lawan Persib kan mereka nyaris menang sebenarnya. Kemudian termakan oleh taktiknya Hodak dengan memainkan David da Silva yang lagi fit-fitnya. Ini balik-balik lagi barisan belakang mereka yang harus diperkuat. Rizky Ridho, kenapa nggak dimainin? Kemarin agak aneh juga Rizky Ridho nggak dimainin. Kemudian Hans Samu juga dimainin di akhir.
pasti ada masalah kebugaran tuh gitu. Iya, Kalau pasti mereka ya. fit nggak mungkin. Mungkin Mereka nggak dari fit, awal ya. Terus tapi mereka ada di line up, Iya. cuma nggak masuk starting pasti kebugaran. Oke, ini artinya Persija sangat-sangat membutuhkan pemain asing baru Iya. yang berkualitas yang bisa membawa Persija lebih baik, yang sesuai dengan PT juga tapi ya. Iya. Soalnya nama besar ya, kalau dilihat itu kan Persija, Arema, Iya. segala macam itu PSM tuh nama besar yang kok ada di papan tengah, Iya. Arema bahkan di papan bawah. Iya, dan satu lagi juga papan tengah ada Persebaya. Kenapa? Iya, Mungkin? kalau Arema ya kita tahu lah masalahnya. Iya, iya, Untuk, iya. Moral juga. Iya, kan. betul. PSM juga kita tahu lah Iya, masalah iya. gitu internal juga. Iya, iya. Tapi kalau Persija, Persebaya sih harusnya sih mereka bisa compete ya. Tapi Persebaya gimana? Balik lagi nih sama Uston Nawawin. Iya. Nawawin. Dia menang terus ya, makanya namanya jadi Nawawin ya. Iya. Tapi kan secara Poin. ini ya kepelatihan kan dia tidak boleh lama-lama Regulasi. pegang Oh Liga iya, 1. itu gimana? Tapi kan dengan pelatih baru ini kan sebenarnya mereka udah menang lawan Arema. Terus pertandingan besarnya mereka menangin dong nggak? Walaupun kemarin kaget ya, bagaimana mereka kalah dari Kediri, walaupun itu di kandang Kediri dengan 0-4 dan gol-golnya itu semuanya dari awal babak kedua sampai akhir pertandingan. Jadi mereka nggak balas di babak kedua itu tadi yang ya harus ada perbaikan juga bahwa pemainnya kan sebenarnya sama. Jadi mainnya sebenarnya Iya, bisa bagus sebenarnya dengan pemain yang sama kok nggak bisa ngangkat seperti halnya pada saat Uston Nawawi pegang Iya, gitu loh. memang yang perlu di-highlight itu kekalahan kemarin gitu. Kekalahan Iya. itu terlalu telat, Iya. terus juga saat itu Persebaya tampil pincang. Karena lini pertahanan mereka, Catur Pamungkas nggak ada. Terus ada satu back lagi yang juga nggak ada, sehingga formasi di belakang itu benar-benar kayak si So Uyong, yang gelandang itu main sebagai fullback. Fullback ya. Jadi itu yang membuat semakin parah ya. Kemudian gue lihat juga Ze Valente nggak jalan, akhirnya diganti. Paulo Victor apalagi itu gue rasa salah satu pemain asing yang udah siap-siap akan di Depak Persebaya ya, karena nggak kontributif. So Yamamoto juga nggak seperti musim Lalu ya. sebelumnya. Iya. Jadi performanya Menurun banget tuh ya secara keseluruhan memang. Nah waktu pas pegang Uson mereka mulai nanjak, tapi lawan-lawannya juga waktu itu memang bisa mereka kalahkan. Gitu. Zé Valente juga nggak main kan waktu Uson Iya, pegang kan ya. betul. Tapi mereka bisa menang. Ya kemarin si Bonek juga sempat demo kan, tuntutannya itu apa dapat 7 poin ya Iya. minimal dari 3 laga. Tiga laga ya. Dua menang, 1 draw Iya, harusnya. iya. Ini memungkinkan nggak? Apa sih next itu lawan Barito, PSIS sama Rans? Barito ini agak kalau away mereka, tapi setidaknya di away kan mereka tahan Persija, mereka tahan Persib. Jadi untuk urusan nahan Persebaya ya bisa aja dilakukan oleh pasukannya Rama Darmawan ini karena mereka itu nggak gampang menang tapi nggak gampang kalah juga kalau ngeliat Barito sekarang ya. Jadi Barito kan yang biasanya selalu di awal kompetisi ada di papan bawah, sekarang kan nggak di papan bawah, jadi ya tetap bahaya juga buat Persebaya kalau ngelihat. Oke, kalau Bung Iki lihat ada possible nggak? Dia kan berarti menang-menang draw ya berarti. Ini lawannya Barito, PSIS, Rans. Barito kan sempat memberikan impresi positif ya. Iya, betul. Iya, cuman kesininya mulai nggak konsisten. Iya. Mungkin masih bisa itu Tapi ya. dia nahan Persib di kandang Persib, ngandang Persija di kandang Persija. Soalnya di 4 laga terakhir itu Barito tuh seri semua gitu, cuma 4 poin ya. Padahal mereka saat itu dua kali dia home ya, dua kali lawan away. Rans dan juga lawan Persikabo yang mestinya mereka bisa ambil tuh. Iya, Mereka gagal. Nah itu tadi Barito itu nggak gampang menang, nggak gampang kalah juga. Nah itu yang repotnya kan Persebaya butuh 3 poin nih sekarang, nggak cuma buat mengembalikan kepercayaannya para bonek itu kan mereka harus dapat 3 poin. Dan ini nggak gampang lawan Barito. Dan lebih baik menang kalah daripada 4 kali. Draw. Iya, iya, empat. betul. Kalau menang kalah lu dapat 6. Iya. Itu yang ini misteri yang harus bisa dipecahkan nih oleh Coach Erdi karena sebenarnya secara grafik permainan mereka udah bagus sebetulnya. Komposisi yang mereka pakai itu udah bagus, udah jalan. Tapi kadang-kadang suka bad luck gitu. Iya. Tapi ini kalau kata Bung Yuke dan Mas Gita, dari 3 tim ini nih, Persebaya, PSM sama Persija, ini siapa yang kiranya bisa bangkit dari papan tengah? PSM, Persebaya, Persija. Iya, yang bisa bangkit dari papan tengah siapa aja? Persebaya, Siapa kira-kira? Persebaya. Yang masih punya potensi ya. Kalau Mas Gita? Kalau dari 3 ya. Iya. Persija ini masalahnya adalah masalah internal juga sih. Aku melihatnya Persebaya sih. Oh, Persebaya masih Ini possible ya? dua antara Persija dan PSM ini masalah internal. Ini kebangkitan mereka harus kebangkitan moral ya. Sedangkan kalau Persebaya
Ya, kalau mereka berani hilangin pelatih, kan Nusa Nawawi punya kesempatan untuk beberapa pertandingan pegang lagi. Iya. Ya, siapa tahu gitu bisa. Bisa balik lagi sentuhannya lah. Iya, Mungkin sentuhan. pendekatannya agak beda. Iya. Langsung sama dipegang Gambau. Iya, Sekarang coba dibalikin lagi lah track kemenangan itu jadi Uston Nawin. Nusa Nawawin, ya. Nawawin. Atau manajemen Persebaya ya kasih lah Uston ini kesempatan untuk sekolah dia lagi buat Iya, dapat apro gitu ya. Apro ya. Sekarang sih dia udah sekolah sebenarnya, Ya cuma udah kan sekarang. belum lulus. Belum lulus ya. Oke, kita doain ya pokoknya mudah-mudahan masalah internal juga dari Persija dan PSM cepat selesai, bisa bangkit dari kekalahan. Oke, Nah kita bakal bahas juga yang nggak kalah seru karena ada isu-isu menarik nih. Isu apa ya kira-kira ya sesaat lagi?